Poin A. Teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan, verbal dan non-verbal, yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Kedua, aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. B. Hasil belajar. C. Perlunya reinforcement. Ketiga, pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme antara lain melalui strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini dapat dilakukan melalui metode ceramah, demonstrasi, dan lain-lain. Poin B. Teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Nah, teori kognitif ini muncul karena keterbatasan teori belajar behaviorisme untuk menjelaskan aktivitas atau tingkah laku manusia. Kedua, aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. Menurut teori kognitif, belajar dipandang sebagai upaya untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses pengolahan informasi, dan akhirnya informasi tersebut disimpan dalam memori jangka panjang, yang pada suatu ketika informasi tersebut dapat dipanggil kembali jika diperlukan. Ketiga, bentuk pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif. Nah, pembelajaran berpijak pada pandangan kognitif, kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada peserta didik atau student oriented and teman, bergabung dengan kelompok studi, atau mencari bimbingan dari mentor atau instruksi. Poin C. Teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Nah, perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Kedua, aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Perspektif konstruktivis lebih banyak menekankan pentingnya perenungan, pemahaman, pemaknaan, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai dan penyelidikan yang berkelanjutan pada sedikit topik penting daripada membahas banyak topik secara dangkal. Ketiga, kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme telah melahirkan berbagai macam model-model pembelajaran, dan dari berbagai macam model pembelajaran tersebut terdapat pandangan yang sama bahwa dalam proses belajar peserta didik adalah pelaku aktif kegiatan belajar dengan membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Poin D. Teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme. Nah, aliran humanisme mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Kedua, aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Aplikasi teori humanisme lebih menunjuk kebebasan individu memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi baru dengan cara belajarnya sendiri selama proses pembelajaran. Ketiga, aktivitas selama proses pembelajaran. Nah, adapun proses yang umumnya dilalui adalah A. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. B. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas.
C. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif sendiri. D. Mendorong peserta didik untuk peka dan berpikir kritis dalam memaknai proses pembelajaran secara mandiri. E. Peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan. G. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Keempat, bentuk pendidikan humanisme. Poin A, pendidikan terbuka atau open education. Poin B, pembelajaran mandiri atau independent learning. Kesimpulannya, teori belajar behaviorisme adalah salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan, verbal dan nonverbal, yang dapat diobservasi secara langsung. Nah, dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Kemudian, teori belajar adalah proses internal yang melibatkan memori pikiran, ingatan, serta pengolahan informasi. Nah, teori konstruktivisme adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian teori humanisme itu berfokus pada potensi diri, aktualisasi diri, dan pertumbuhan personal. Nah, secara keseluruhan masing-masing teori belajar memberikan perspektif yang berbeda dan memahami proses belajar mengajar.